Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Pak Yosi. wabarakatuh. Oke, Baik, bagaimana Pak. kabarnya hari ini? Baik, Kak, Bapak. baik. Baik semua ya. Bapak. Suharsono baik tidak? Baik, Bapak Yosi. Oke, saja kok ngantuk Jian ya. Ya, Bapak, habis Baik ya. begadang. Oke. Rizky gimana? Kamu kok senyum-senyum dari tadi ya? Kan saya senyum, Pak. Oh, murah senyum. Oke, yang lain juga ikut senyum ya supaya kita belajarnya lebih mudah. Oke, sebentar. Bapak tampilkan PPT yang Bapak siapkan. Wah, Jadi mantap. hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin. Nah, sebelum kita belajar pecahan, mari kita awali dengan berdoa. Salah satu silakan memimpin doa. Oke, Mustarifin, tolong pimpin doa. Siap, Pak Yosi. Yuk. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita semuanya Sebentar. Ayo ambil sikap doa dulu, Samsul. Sikapnya yang benar. Kita mau berdoa. Jangan Ya, Pak, tolak-tolak. Samsul itu nakal, Pak. Saya pastikan Mau teman-teman itu yang sudah baik, ngambil Pak. sikap doa, baru dimulai. Ya, Pak. Ya. Ayo Rizky. Oke. Oke, teman-teman, mari kita mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, semoga dimudahkan dan ilmu kita barokah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mustarifin. Sama-sama, Pak. Oke, sekarang Bapak mau cek dulu apakah semua sudah masuk, sudah gabung di room ini ya. Guntur ada, oke. Sumarno ada ya, Dimas ada, Makros ada enggak ini ya? Halo Makros. Ya, on kamera ya, Bapak supaya tahu kamu benar-benar belajar atau aktivitas yang lain nanti. Dimas ada, Ferry ada, Faiz ada enggak ini ya? Pak hadir. Oke, hadir ya, lengkap ya, 11 orang. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membandingkan dua pecahan. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian semua dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama. Tentunya kita masih pakai benda-benda konkret supaya mudah diamati. Nah, Bapak masuk materi. Kemarin yang sudah Bapak kirim bahan ajar LKPD itu bisa dibuka sambil menyimak materi atau melihat yang Bapak tampilkan di layar. Nah, ini pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, apa itu definisinya. Kita kemarin belajar lewat benda konkret, apel, lontong, empek-empek, dan masih banyak yang lain. Terus, kalian juga sudah tahu lah, ini contoh lain. Apa ya ini ya? Pizza, Bapak. Ya, Enak ada yang itu suka rasanya. pizza. Wingko, Pak, itu. Kok Pizza. wingko sih? Pak, lapar. Waduh, iki. Bagi-bagi, Pak, itu, Pak. Enak itu. Ya, nanti yang nilainya 100, besok Bapak kasih pizza ya. Hore. Enak permen yang tadi aja, Pak. Nek wayahe pizza nisar langsung banter gitu ya. Oke, teman kita belajar ini ya. Jadi ketika ada pizza dipotong jadi dua bagian. Nah, menjadi dua ini setengah, setengah.
Kemarin kita juga belajar setengah itu 1/2, yang atas itu pembilang, yang bawah itu disebut penyebut. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Kita membatasi di topik pertama, kalau kita lihat pembilang yang sama. Pembilang tadi yang mana? Atas atau bawah, anak-anak? Atas. Yang atas, Atas, Pak. betul, pinter ya. Atas itu pembilang, bawah penyebut. Jadi harapannya kalian bisa membandingkan, karena pecahan ini erat atau kerap kali kita ketemui dalam keseharian. Jadi kalian wajib menguasai materi ini. Ini Bapak kasih ilustrasi contoh permasalahan. Ibu membeli semangka dan apel di pasar. Ibu tuku semangka karo apel. Kemudian ibu memotong semangka menjadi 6 bagian sama besar. Nah, ilustrasinya di gambar itu. Kemudian ibu memotong apel menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kemudian datang anaknya ibu namanya Ani. Ani mengambil 2 bagian dari potongan semangka itu. Kemudian adiknya Ani datang, namanya Adi. Adi mengambil 3 bagian dari potongan apel itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kasus ini ditulis di dalam pecahan? Bagian siapa yang paling banyak ini ya? Punyanya Ani atau Adi? Nah, ini salah satu contoh masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan. Tepatnya membandingkan pecahan. Nanti masih banyak permasalahan yang lain. Nah, contoh beberapa itu ada di layar ini, kemudian ada di LKPD. Nah, nanti di dalam kelompok kalian silahkan belajar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, silahkan sekarang Bapak bagi ke kelompok. Silahkan masuk ke link yang Bapak kirim di grup WhatsApp. Kemudian pilih link itu sesuai kelompok. Kelompok 1 itu Sumarno, Dimas, Faiz, dan Makrus. Kelompok 2 Guntur, Suharsono, Ferry, dan Samsul. Kelompok 3 yes. Kelompok 3 Rizky, Muftarifin, dan Nisar. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum bergabung. 3 cukup ini. Ada pertanyaan dulu sebelum berpindah ke grup, ke kelompok? Tidak ya, kalau tidak silahkan sekarang bergabung ke kelompok, link sesuai kelompok. Jadi kalau Sumarsono, Dimas, Faiz, Markus, ya silahkan masuk di link pertama. Demikian yang lain, Guntur, Suarsono, Ferry, Samsul masuk di link kedua. Kemudian Rizky, Muftarifin, dan Nisar masuk di kelompok ketiga, link yang ketiga. Nah, nanti secara bergantian Bapak juga akan ikut masuk membimbing kalian di dalam kelompok-kelompok itu. Oke, Iya, Pak. silakan Bapak persilahkan kalian masuk ke dalam kelompok. Silakan didiskusikan 20 menit waktunya. Bentar, Oke Pak. ya. Kalian bisa tetap join di room ini atau leave dulu boleh. Nanti 20 menit lagi setelah diskusi, kita bersama-sama masuk di room ini lagi. Oke, silakan sekarang pindah ke kelompok masing-masing. Oke, kelompok 1, Sumarno, Dimas, Faiz, Markus. Gimana hasil diskusinya? Sumarno, bisa? Masih proses, Pak. Oh, proses. Oke, lanjutkan. Kalau ada kesulitan, bisa tanya ke Bapak ya, atau diskusi dengan temannya.
Oke, Bapak pindah ke kelompok 2. Kelompok 2, Guntur, Suharsono, Ferry, Samsul. Gimana? Sudah selesai? Masih proses, Pak. Iya, Pak. Proses, oke. Proses pengerjaan, Pak. Boleh makan-makan, Pak? Ya. Tuh, jangan. Kamu off kamera, nanti on kamera ya, supaya Bapak tahu kamu nggak makan. Iya, Jadi Pak. ada waktunya Makan belajar, ada dulu. waktunya makan. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau on kamera kan Bapak tahu kamu belajar beneran itu ya. Oke, sekarang kelompok 3, Rizky, Muftarifin, Nisar. Bagaimana? Meski belum masuk kelompok, Pak. Nggak mau Leh. masuk. Rizky mau mesti carry dewe ya. Rizky. Sudah, Pak. Oke, ayo diskusi kelompok. Senengane pelayan rono rene iki ya. Ya, Iya, Pak. Pak, itu. Enggak di kelas, enggak di rumah, tetap Ngawakal lawan itu, itu, Pak. Pak. Encene, Pak. Jahat sekali Jelas kalian, baik, teman-teman. Wes, ayo diskusi lagi. Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke ya, waktunya habis. Silakan semua bergabung di ruang Zoom yang ini. Oke, sebentar Bapak cek semua sudah kembali belum ini ya. Pak Is sudah ada, Rizky ada, Samsul. Oke, lengkap ya. Nah, sekarang setelah kalian diskusi kelompok, kegiatan berikutnya adalah presentasi. Jadi, tadi kan Bapak sudah memberikan 2 kegiatan. Kegiatan 1 nanti dipresentasikan oleh kelompok 1. Kegiatan 1 itu tinggal membubuhkan mana lebih besar, lebih kecil. Setelah kalian belajar dari LKPD, diskusi, atau dari bahan ajar, coba tentukan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau mungkin sama dengan. Nah, baru masuk kegiatan 2. Kegiatan 2 ada 2 masalah. Nanti masalah pertama itu kelompok 2. Silahkan dipaparkan. Kemudian masalah kedua itu kelompok 3. Oke. Ya, kelompok 2 silahkan dikirim hasilnya ke WhatsApp Bapak. Kelompok 2 belum ini. Kelompok 1 sama 3 sudah masuk. Kelompok 2 silakan dikirim. Guntur, Suhasono, Ferry, Samsul. Sudah, Pak, itu. Sudah. Iya. Oh ya, ini Tentang baru dua. masuk. Kirim, Ya, Pak, oke. sekarang. Oke, masuk. Nah, sekarang kita Pak, diskusikan. tanya. Gimana, Faiz? Presentasi itu apa sih, Pak? Nah, kemarin kan sudah presentasi juga. Jadi Faiz nanti maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompok. Maju. Maju Enggak, Faiz supaya teman-teman bisa melihat, mendengar Faiz dengan jelas. Oke? Tahu kegiatannya tapi nggak tahu namanya, Pak, kemarin. Kan lupa. Ya, itu namanya presentasi. Apa Faiz namanya? Presentasi. Oh, pinter. Sip. Pak, tanya Pak. Kita maju kemana, Pak Yosi? Gimana? Maju kemana nanti? Pak, Apa fotonya ya. Mutalifin? Kita maju kemana nanti? Maju di depan kelas secara online tentunya. Jadi kalian tampilkan hasilnya bisa lewat presentasi, bisa nanti yang Bapak terima dari kalian, Bapak tampilkan dari sini, kalian tinggal menyampaikan dari rumah. Oke ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Kelompok 1, Sumarno, Dimas, Faiz, Markus. Siapa yang mau mempresentasikan perwakilan? Pak, izin Nggak ke ada, kalau kamar nggak ada mandi Bapak ya. muncul nih. Mau pipis. Oh, Guntur, Pak, enggak. Itu waktunya presentasi. Kelompok 1, Masa kelompok kamar mandi 1, terus? Sumarno, Dimas, Faiz, Markus. Pak, izin pipis ya. Ya, segera kembali, Untuk Guntur. makanan. Pak, saya coba ya, Pak ya. Oke, Faiz, ya.
Oke, kotak pertama Faiz, setengah dengan 1/8. Itu tandanya lebih dari. Lebih dari, oke. Yang lain bagaimana? Setuju? Apa Setuju. ada yang nggak sama ya? Setuju, ya betul. Oke, sekarang kotak Terus bawahnya yang kotak biru Faiz. ini awan yang warna orange ya Pak? Ya, awan yang orange. Itu tandanya lebih dari juga. Oke, di kotak biru Faiz mengatakan lebih dari. Ada yang berbeda? Saya berbeda, Pak. Ya, gimana Ferry? Itu kurang dari. Ya, Kurang jadi dari di kotak kedua, kotak biru yang awan oranye, tanda yang tepat itu kurang dari. Oh, Oke, jadi ya kurang lanjut. dari ya? Iya. Ya, kurang dari Faiz. Oke. Lanjut, kotak ketiga Faiz, yang oranye, Yang awan ketiga, hijau. awan hijau berarti lebih dari. Pinter, bener ya. Yang lain juga tentunya bisa ini. Yuk, sekarang yang keempat. Yang keempat berarti lebih dari juga, Pak. Yang keempat lebih dari oke, pintar ya. Kita beri tepuk tangan untuk Faiz dan kelompok 1. Terima Oke, kasih. good. Nah, sekarang kegiatan 2, permasalahan 1. Ini kelompok 2. Guntur, Suarsono, Ferry, Samsul. Siapa yang mau mewakili? Sebentar, ini sambil Bapak menampilkan apa yang kalian kirim tadi ini ya. Ya. Oke, Samsul ya. Sebentar. Nah, di permasalahan 1 tadi kan ada Dini dan Dini mempunyai donat. Kemudian donat itu dipotong menjadi 3 bagian. Dini ngambil 2-nya. Sedangkan Dono itu punya donat juga. Dipotong jadi 6. Kemudian Dono ngambil 2 bagian. Nah, lebih besar mana? Punyanya Dono atau punyanya Dini? Oke, sekarang Samsul, ini hasil kelompokmu tadi. Sudah Bapak tampilkan, silahkan dipresentasikan, disampaikan ke teman-teman. Ya, Pak. Pak, izin Jadi, pipis. Ayo, yang lain mendengarkan. Samsul, silahkan. Yang keras. iya, Pak. Jadi tadi donatnya Dini itu kan dibagi 3, Pak ya. Betul. Donatnya Dono dibagi 6. Terus Dini dan Dono sama-sama mengambil 2 bagian. Jadi lebih Ya. besar punyanya Dini, Pak. Bagaimana, Samsul? Kalau donatnya lebih besar punyanya Dini. Lebih besar punya Dini. Ya. Ya, punyanya Dini berarti kalau ditulis pecahan berapa tadi? 2/3. Betul. Kalau punyanya Dono? 2/6. Iya, jadi 2/6 lebih kecil dibanding 2/3. Atau ditulis 2/3 lebih besar dari 2/6. Berarti lebih Iya, banyak Pak. donatnya siapa? Lebih banyak Dono, Pak, karena 6. Nah, makanya Bapak beri tanda lingkar biru. Kelompok 2 mengatakan Dono lebih banyak dibanding Dini. Terus Bapak lingkari biru. Nah, kira-kira kenapa Bapak beri tanda lingkar biru? Ada yang bisa bantu? Kelompok 1 atau kelompok 3? Ada yang salah atau ada yang kurang tepat atau bagaimana ya kok diberi tanda biru? Kebalik, Pak. Oh iya, betul. Nah, harusnya tadi kan 2/3 punyanya Dini lebih besar
daripada 2/6 punyanya Dono. Nah, penjelasan atas itu sudah benar, hanya kesimpulannya yang kurang tepat. Jadi, kue Dini itu lebih banyak dibanding kue Dono. Begitu ya. Itu ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan untuk salah satu kegiatan 2? Tidak ya. Belum, Oke, Pak. sekarang gimana? Lanjutkan, Pak. Oke, sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan kegiatan 2, masalah 2. Rizky, Muftarifin dengan Nisar. Siapa yang mau presentasi? Rizky, Muftarifin atau Nisar? Utarifin aja, Pak. Muftarifin, mana Muftarifin? Ya, Bapak. Oke, ayo Muftarifin, coba Rizky, presentasikan. Bapak tampilkan hasil Ya. pekerjaan kalian. Oh iya. Nah, ini tadi permasalahan 2-nya. Edi punya coklat, bentuknya persegi panjang. Ya. Coklat itu dipotong jadi 4 bagian, Edinya ngambil 2. Satu lagi, ada yang namanya Gio, dipotong jadi 6, dia ngambil 2. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya sama, dari kedua itu, manakah yang lebih besar? Ini hasil kelompok 3. Tulisannya agak susah dibaca ini ya. Tulisannya siapa itu mau ya? Rizky, Pak. Tulisannya Rizky. Rizky. Bolak-balik kau nulis rapi atau ya. Rizky, belajar menulis rapi ya. Iya, Pak. Susah, Pak. Itu udah paling bagus. Ya, pembilang kedua pecahan. Sebentar, apa LKPD-nya nggak di print ya? Semua kok nggak ngisinya kok nggak di LKPD ini ya? Nggak punya print, Pak. Nggak punya pen, oke. Nanti minta mama papa suruh belikan printer ini ya. Minta Kalau Bapak dapat aja. mesin. Untuk cetak ya. Oke, silakan Sekali. Muftarifin. Ya, terima kasih. Pembilang kedua pecahan sama, yaitu 2. Oke. Penyebut pecahan yang pertama adalah 4. Ya, punya Penyebut Edi. pecahan yang kedua adalah 6. Punya Gio, oke. Karena 4 kurang dari 6, maka 2/4. Ini hasil diskusi, Pak, tadi. 2/4 itu lebih dari 2/6. Atau 2/6 itu kurang dari 2/4. Iya, betul. Saya belum paham, Pak, tadi diskusi itu. Oke, jadi kesimpulannya ini sudah benar ya. Karena 4 itu lebih kecil dibanding 6, maka 2/4 itu lebih besar dibanding 2/6. Atau ditulis sebaliknya, 2/6 lebih kecil. Tanda begini lebih kecil. Tadi saya lihat masih ada yang terbalik. Lebih kecil dibanding 2/4. Jadi, diberi kesimpulan supaya lebih baik. Jadi, coklat punya Edi itu lebih banyak dibanding coklat punya Gio. Nah, sudah benar ini ya. Oke, kalian sudah mengerjakan LKPD tadi. Nah, sekarang Bapak mau ngajak kalian untuk menarik kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulannya ya? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan? Oke, Rizky. Perhatikan sini dulu. Coba lihat ini Rizky. Pembilang sama. Kalau lihat penyebut saja sekarang. Penyebutnya satunya 6, satunya 3. 6 lebih besar dibanding 3. Akhirnya kalau ditulis pecahan, 2/6 lebih kecil dibanding 2/3. Berarti cara melihatnya bagaimana?
Kalau penyebutnya Kalau semakin penyebutnya besar, besar, berarti betul. pecahannya semakin kecil. Iya, atau sebaliknya, kalau Kalau penyebutnya penyebutnya kecil, berarti pecahannya semakin besar. pintar Rizky ya, ya. Kamu jawab sendiri atau dibisi mamah di situ ya? Sendiri? Oke, pinter ya. Jadi kesimpulan yang disampaikan Rizky sudah benar ya. Jadi kalau pecahan itu memiliki pembilang yang sama, ketika kita membandingkan, kita melihat penyebutnya. Bapak ulangi, kalau pembilangnya sama, berarti kalian melihatnya penyebutnya. Kalau penyebutnya semakin kecil, berarti pecahan itu semakin besar. Atau sebaliknya, kalau penyebutnya semakin besar, berarti pecahan itu semakin kecil. Oke, bisakah dengan yang disampaikan ini? Dengan kesimpulan ini ada pertanyaan? Tidak ya. Supaya memperjelas kesimpulan tadi, ini Bapak kasih gambar satu itu ya. Nah, kalau pembilangnya sama-sama satu, lihatlah penyebutnya. Kalau penyebutnya semakin kecil, dia akan pecahnya semakin besar. Setengah itu lebih besar dibanding 1/4. Nomor 2, 2/4 itu lebih kecil dibanding 2/3. Dan satu lagi, 3/4 itu lebih besar dibanding 3/5. Oke ya, saya pikir ini sudah jelas, sudah paham. Nah, pas ini waktunya masih 15 menit. Bapak mau kasih tugas itu 5 menit latihan soal atau evaluasi. Nah, silakan ambil kertas sama pensil. Bapak punya 2 soal, silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan diskusi dengan teman, jangan dibantu mama papa. Mama papa biar di sampingnya tidak apa-apa, tapi tidak boleh membantu mengerjakan. Oke, siap ya? Ini Bapak tampilkan soal, kalian langsung baca, kerjakan. Ini cuma sebentar. Oke, nomor 1, langsung kerjakan. Beri tanda checklist untuk pernyataan yang benar dan beri tanda cross atau silang untuk pernyataan yang salah. Checklist untuk yang benar, cross untuk yang salah. Ditulis soalnya 3/8 lebih kecil 3/4. Diberi sampingnya cross atau checklist. Oke, ayo Mutaripin, dikerjakan. Nisar. Sudah selesai, Pak. Oke, selesai Sudah, yang lain? Pak. Oke, 1 menit lagi, yuk. Oke, sebentar Ferry, tunggu teman. Oke, selesai ya. 1 soal lagi. Nah, silahkan dikerjakan. Oke, waktunya habis. Silakan hasilnya difoto, dikirim ke WhatsApp Bapak. Biar Bapak periksa, Bapak nilai. Difoto, kalau yang tidak punya HP, pinjam HP-nya Mama atau Papa. Difoto, kemudian kirim ke WhatsApp-nya Bapak. Nanti biar Bapak periksa. Oke ya. Nah, pas ini kurang 5 menit kita refleksi sebentar. Anak-anak, Bapak mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa sing mbok sinaoni dina iki? Ferry, kamu belajar apa hari ini? Pecahan, Pak. Pecahan. Kenapa pecahan?
Ada apa Ya, dengan pecahan? ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Terus, Betul. nah, Oke, cara membandingkannya bagaimana ya, Ferry? kalau misalkan pembilangnya sama, kita lihat Oke, penyebutnya, yang lebih kecil betul. itu berarti lebih besar, seperti itu. Oke, pinter Ferry. Tepuk tangan untuk Ferry. Pinter ini ya. Nah, sekarang yang kedua. Apa yang membuat kalian tertarik saat belajar tadi? Tertarik enggak ya belajar tadi ya? Faiz, kamu senang nggak belajar hari ini? Ya, Pak. Ya, kenapa kok senang, kok tertarik? Banyak gambar makanannya, Pak. Waduh, iya banyak makanan ya. Ada pizza, ada donat, macem-macem. Kak, saya juga Oke. senang. Iya, Rizky juga senang. Tapi saya jangan ditunjuk-tunjuk terus. Oke, besok Bapak nunjuk yang lain gantian ya. Iya, gantian dong, Oke, Pak. Rizky. Saya nggak bisa makan, kan? Nah, mau makan ternyata ya. Bapak tahu di situ ada donat, makanya Bapak tunjuk biar enggak makan kamu. Jahat. Oke ya. Kalau kegiatan kelompok kalian tertarik senang nggak tadi ya? Iya, Pak. Senang, Oke, Pak. senang ya. Terus untuk pertemuan berikutnya kegiatan apa atau aktivitas semacam apa yang kalian inginkan? Tetap Makan diskusi kelompok bareng. begini? Apa? Makan bareng, Pak. Makan bareng. Oke. Ya, Nanti makan kalau kita Pak. sudah nanti kalau kita sudah tidak Sepakat. virtual, kita makan bareng ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar pecahan. Kalian sudah bisa menyimpulkan bagaimana membandingkan pecahan, dibantu oleh benda-benda konkret dan permasalahan di kehidupan nyata. Terima kasih kalian sudah menjadi anak yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, kelas ini sudah menjadi hebat, sudah pinter-pinter, sudah aktif di dalam pembelajaran. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar masih membandingkan pecahan, tetapi dengan penyebut yang sama. Kalau tadi pembilang yang sama, next, pertemuan berikutnya kita pakai kalau penyebutnya yang sama. Begitu ya. Besok pertemuan berikutnya berarti 3 hari lagi. Besok Bapak kirim LKTD dan bahan ajarnya lagi. Kalian bisa mulai download dan mempelajari. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, kita tutup lagi dengan doa. Tadi yang buka Muftarifin, sekarang yang nutup juga Muftarifin. Silakan minta tolong Muftarifin untuk menutup doa. Ya, Pak Yosi. Ya, teman-teman. Ya, sebelum kita mulai doa, kita sikap doa dulu. Ya, terima kasih. Dan marilah untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Muftarifin. Terima kasih anak-anak. See you tomorrow. Terima Goodbye. kasih, Yuk, Bapak. Yosi. Boleh Terima Pak, kasih juga ya. dari Bapak. grup ini. Oke. Habis ini pelajaran siapa kalian ya? Istirahat Bapak. Oh, istirahat. Oke, ya sudah. Mari Bapak lift dulu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak.
Selamat datang di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kampus Waringin Unggul, kampus budaya dengan moto Anggung Wimbu Linmi, yang bermakna selalu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Kampus ini diharapkan dapat membantu mewujudkan para mimpi anak bangsa dalam meningkatkan mutu kembang dirinya, sehingga unggul dan mampu berdaya saing tinggi. Gedung kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya terdiri atas gedung utama di sisi timur dan 2 gedung Green Tower di sisi barat. Kampus ini didesain semenarik mungkin guna meningkatkan rasa nyaman para mahasiswa. Bertempat di lobi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terdapat 3 patung pendiri Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yaitu almarhum Bapak Haji Muhammad Syaid, almarhum Bapak Haji Sunandar Priyo Sudarmo, dan almarhum Bapak Blego Sumarto. Patung ini dibuat sebagai simbol penghargaan atas jasa-jasa beliau untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia. Di sisi sebelah kanan, terdapat relief Sumpah Mukti Palapa yang merupakan simbol untuk mempersatukan Nusantara. Dan di sisi sebelah kiri, terdapat relief penobatan Raden Wijaya yang merupakan sebuah inspirasi penamaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.